Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Lelayu adalah diksi Jawa yang berartikan sebagai kabar kematian. Bagi siapa saja yang mendapatkan lelayu, dia harus memberitahu kepada keluarganya. Yukti ditugaskan untuk mencari tahu kabar kematian yang berada di setiap desanya. Takutnya, hal ini akan berimbas kepada kakaknya, Dihyan. Setiap malam, Yukti dimimpikan oleh sesosok wanita kurus yang menyelinap di balik jendela kamar mandinya yang terdapat lubang sebesar kepala orang dewasa. Wanita itu masuk sembari memalingkan mukanya. Dia hanya berkata, "Sudah siap mendengarkan pembicaraanku?" Setiap Yukti memimpikan sosok itu, tubuhnya langsung panas. Para Harja mengklaim sosok wanita ini adalah pembawa neraca kematian dari Astana Kala. Ukurannya akan dilihat dari perbuatan sang korban itu sendiri. Jika terakhir kali dia melakukan sifat buruk, kematiannya akan buruk. Jika yang dilakukan bersifat baik, maka kematiannya akan ditangisi alam. Nak, jangan takut, itu lelayu, ucap para Harja. Taraka sendiri tidak bisa melihat lelayu yang dimaksud. Katanya, lelayu hanya bisa dilihat ketika seorang tanpa sengaja menatap sosok utusan dari Wirangon. Dan hal itu terjadi pada Yukti. Yukti sesekali menangis dalam kegelapan malam. Dia tidak membayangkan sosok itu benar-benar ada. Lelayu akan memberitahu kepada sang penerima berita jika yang bersangkutan sudah siap. Jika belum, selamanya tanah ini akan penuh dengan kemunafikan. Dia membayangkan sosok itu menyeramkan dengan memalingkan muka dan membiarkan punggungnya menampakkan bekas-bekas luka dan tulang yang menampak jelas. Saat itu, Yukti sedang pergi ke kamar mandi. Dia tak pernah berpikiran akan terjadi sesuatu yang aneh pada sekitaran kamar mandi itu. "Loh, kok airnya tumpah ya? Maksudnya keluar dari bak air mandi," ucap Yukti. Ketika dia menatap jendela, ada sekelebat bayangan hitam masuk dengan cepat. Bayangan itu tampak bergerak ke arah Yukti. Yukti hanya bengong tanpa berkata-kata. Bayangan itu menyampaikan pesan. "Sudah siap mendengarkan pembicaraanku?" Yukti mundur secara perlahan. Sosok itu mendekat ke arah Yukti sambil mengucapkan, "Lelayu." Yukti memaksakan tubuhnya untuk mencapai pintu kamar mandi. Sosok itu hendak menceritakan sedikit hal tentang lelayu, namun Yukti tak mengindahkannya. "Aku tidak ingin mendengarkan omonganmu." Sambil menangis, Yukti tetap berusaha bergerak. Seluruh tubuhnya tiba-tiba saja menjadi panas. "Nah, lelayu itu tidak bisa dicegah." Ringikan tawa sosok hitam itu membuat Yukti tak berkutik lebih jauh. Tubuhnya seperti mati rasa. "Nanti kamu akan paham lelayu apa yang bakal dipegang." Yukti tak kuat. Ia pingsan tak sadarkan diri. Tubuhnya menjadi sangat sensitif ketika energi besar menerpanya. Para Harja menemukan Yukti sedang berbaring di kamar mandi. Tubuhnya agak sedikit hangat. Kemungkinan besar Yukti akan membongkar catatan kematian yang akan diterima sosok itu dengan memegang pada lelayu atau kabar kematian. Keesokan harinya, Taraka melaporkan sesuatu mengenai mimpinya. "Pak, Simba datang," ucap Taraka. "Bilang apa?" tanya para Harja sambil menatap Yukti yang masih terbaring di kasur.
Taraka menyembunyikan sebuah teka-teki terkait lelayu yang diterima oleh Yukti. "Pak Krismojo," ucap Taraka. "Kenapa dengan beliau?" tanya Pak Raharja. "Pak Krismojo dan beberapa warga telah menerima minyak yang diberikan oleh pendatang asing bertudung putih. Sempat terpikirkan bahwa mereka akan menerima lelayu lewat Yukti," ucap Taraka. Argumen Taraka tidak salah, namun di luar dari itu, bagaimana dia bisa menduganya? Yukti diketahui terkena tipes, badannya langsung panas ketika. Namun, Pak Raharja berkata lain. Penyakit itu adalah sebuah awalan bagi Yukti untuk menyampaikan lelayu kepada keluarganya. Apakah ada yang menjadi korban lelayu atau tidak? Dihian yang masih dicap sebagai pengikut Kewan tidak mempedulikan permasalahan ini. Dia lebih banyak bergaul dengan anak jalanan dan kurangnya pendidikan moral dalam dirinya sendiri. Dihian terlalu membangga-banggakan terahnya sebagai anak keturunan bangsawan dari Tirta Jaya masa lampau. Dia lupa, apabila manusia telah melakukan kesombongan, tidaklah mungkin dia akan terkena dampak buruknya. "Simbah pun berkata demikian," ucap Taraka. Pak Raharja masih mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh beberapa jin tanah Astana Kala ini. Bagaimana bisa lelayu diterima oleh anaknya? "Sudah nak, jangan diteruskan. Kita lihat situasi dan kondisi. Apakah nanti si Yukti bisa terlepas dari lelayu ini?" jelas Pak Raharja. Selama Yukti terbaring di kasur, dia bermimpi mengenai sosok lelayu itu. Lelayu itu memutar-mutari tubuh Yukti sambil membawakan sebuah buku tentang catatan kematian yang akan diterima olehnya. Kita masuk ke part berikutnya, yaitu Astana Kala. Senep. Hancurnya keluarga Krismojo. Yukti heran mengapa dirinya menjadi sebuah pertimbangan dari lelayu untuk menyampaikan berita kematian. Lelayu itu sempat memegangi tubuhnya. Dalam mimpinya tersebut, Yukti hanya bisa pasrah ketika dirinya hendak digerayangi. "Duh, secepatnya kau beritahu pada ayahmu bahwa Kala Gending tidak senang jika salah satu keluargamu menyombongkan diri terhadap terahnya," ucap lelayu itu. Yukti menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Tangan lelayu itu memegangi perutnya sambil menggerayangi bagian intimnya. "Aku tak ingin bermacam-macam dengan turunan Raharja. Oleh sebab itu, jaga baik buku ini. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Pilihannya ada dua. Kau yang terkena pertimbangan dari kami, atau orang yang mengambil buku itu yang akan terkena sebab akibatnya," ucap lelayu. Oh ya teman-teman, kalau yang belum paham, pelan-pelan aja ya memahaminya ya. Karena cerita ini butuh untuk kita berpikir supaya kita tahu. Oke, kita lanjut. Ketika terbangun, dia baru sadar buku itu benar nyata. Awalnya, Yukti tak percaya buku itu akan memberikan gambaran mengenai catatan kematian. Yukti mengira buku itu akan menghilang ketika dia terbangun dari tidur. Namun, buku itu benar-benar nyata. Buku yang dipegang Yukti sudah tercatat beberapa kejadian dan terbagi menjadi 4 bagian terbuka. Bagian pertama berisikan kematian. Di situ tertulis catatan kematian dengan diksi Jawa tinggi yang berjudul Senep. Senep merupakan diksi Jawi yang bermakna tusukan hebat yang terasa di bagian perut seseorang tanpa sebab. Yukti membuka bagian kedua, namun belum usai dia membuka, ketukan pintu mengagalkannya untuk melanjutkan membaca buku itu. Ketukan itu berasal dari kakak keduanya bernama Hengkara. "Dek, gimana badan kamu?" tanya Hengkara. Yukti hanya diam.
Dia menyembunyikan bukunya di bagian bawah kasurnya. Dek, kok kayaknya kain untuk menyelimuti kasur berantakan? Kamu habis mimpi buruk? Tanya Hengkara. Enggak mas, jawab Yukti. Hengkara mulai heran dengan sifat tertutup Yukti. Baginya, Yukti adalah adiknya yang paling terbuka. Semenjak kejadian dia menerima Lelayu, adiknya sering sekali terbungkam dan enggan bercerita. Hengkara keluar dari kamarnya, namun sebelum dia keluar, dia merasakan endusan nafas aneh dari sisi kanan Yukti. Dek, kamu gak apa-apa kan? Tanya Hengkara. Gak apa-apa mas. Sebuah kejanggalan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Hengkara memutuskan untuk meninggalkan Yukti. Yukti kembali membuka buku itu. Dia tahu Lelayu sedang mengawasinya. Dia sempat tak percaya. Korban dari senep adalah keluarga Pak Krismojo. Ini tidak bercanda kan? Tanya Yukti. Dia langsung menyingkapi buku itu dalam bajunya. Yukti menuju rumah Pak Krismojo. Baru sampai depan rumah, Pak Raharja telah menghadang tubuhnya dengan tatapan tajam. Arep metu ngendi? Yukti kaget bukan kepalang. Taraka pun telah menunggunya dari arah yang berlawanan. Lelayu itu ngasih apaan, Dek? Tanya Taraka dari arah belakang. Enggak mas, bukan apa-apa, ucap Yukti. Aku tahu, dia memberikanmu sebuah catatan khusus. Kau tahu kan, aku ini bisa melihat yang tak pernah kau ketahui sebelumnya. Mengapa masih berbohong? Tanya Taraka. Mas, jangan pernah menyudutkanmu dengan ucapan aneh itu. Lelayu itu hanya menginginkan peringatan saja, jelas Yukti. Lalu, mengapa kamu merasa ketakutan, Yukti? Tiba-tiba buku yang diselipkan Yukti terjatuh. Buku hitam polos itu terjatuh di lantai. Taraka hendak menyentuh buku itu, namun dia langsung terjatuh. Yukti, beritahu isinya. Lelayu sudah memberitahu kematian itu kan? Tanya Taraka. Enggak mas, jangan. Aku mau membuang buku ini jauh-jauh dari rumah kita, ucap Yukti. Para Harja mendekatkan diri ke Yukti. Buku itu masih tergeletak di lantai, tepat di bawah kaki Yukti. Du, jangan kau sembunyikan. Jangan pernah bermain-main di Astana Kala, ucap Arharja. Pak Krismojo akan tewas terkena senep, ucap Yukti sambil menangis. Pak, senep itu apa pak? Tanya Taraka. Pak Arharja tak menyangka kejadian ini akan cepat. Kehancuran keluarga Kewan sudah di depan mata. Namun ini bukan masalahnya. Jika sudah terkena neraca pertimbangan dari Lelayu, keluarganya pasti akan terkena dampaknya. Jelaskan, apa yang Lelayu itu lakukan kepadamu, Nduk? Tanya Pak Raharja. Dia memberitahu bahwa salah satu keluarga kita akan terkena pertimbangan dari Kala Gending jika menyombongkan diri terhadap Terah, ucap Yukti. Lalu, hendak kemana kau buru-buru, Yukti? Tanya Pak Raharja. Aku ingin menemui Pak Krismojo. Jangan sampai ada korban di Astana Kala ini, Pak, ucap Yukti. Semua yang sudah tercatat takkan pernah berubah. Ada berapa bagian? Tanya Pak Raharja. 4 bagian, Pak, jawab Yukti. Jika benar, bagian pertama adalah kematian. Bagian 2 adalah pertengkaran. Bagian ketiga adalah fitnah. Serta yang terakhir adalah penutup. Bisa dibilang, bagian keempat adalah penentuan diri dari ketiga bagian sebelumnya, ucap Pak Raharja. Maksudnya, Pak? Tanya Taraka. Ketiga bagian itu adalah hal yang diterima oleh orang yang berada di Astana Kala. Bagian terakhir adalah kehidupan baru, entah berupa kehilangan atau pembaharuan tatanan desa ini, ucap Pak Raharja. Tak ada yang bisa menyentuh buku itu
kecuali orang yang telah terikat oleh lelayu itu sendiri. Jika ingin menyentuh, dia harus mengikatkan diri dengan lelayu dan meminta izin untuk dibukakannya korban selanjutnya. Tiba saatnya ditunggu. Apakah lelayu itu bermain-main atau tidak? Beberapa hari kemudian, Desa Tirtajaya digemparkan oleh sesuatu yang di luar nalar. Keluarga Pak Krismojo hancur. Pak Krismojo meninggal tanpa sebab. Menurut pengakuan warga, dirinya berteriak-teriak kencang sebelum meninggal, seperti sedang ditusuk-tusuk. Sampan menjadi gila. Dia hilang ingatan tentang dirinya sendiri. Istri Pak Krismojo, Bu Sirna kalau tidak salah, tubuhnya menjadi kurus kering. Lehernya penuh dengan bercak hitam. Yukti tak berani keluar diri dari kamarnya. Dia mengurung diri dari dalam kamar karena merasa telah melakukan kesalahan besar. Para warga percaya Astana Kala masih menyimpan dendam kepada orang-orang yang tak berperi kemanusiaan. Alamnya telah dirusak. Kini giliran mereka yang kembali merusak alam manusia. Belum cukup di situ, gerbang Astana Kala terbuka lebar. Bagaimana dengan nasib Pak Rodi yang berada dalam ruang lingkup transit menuju Astana Kala? Konflik masih terus berjalan. Kini giliran Pak Rodi yang terkena dampak dari guncangnya Astana Kala. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.